kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Masih bersama aku Gayu di sini. Sekarang aku mau share ke kamu bagaimana cara menjahit kupnat agar hasil jahitan kupnat yang kamu hasilkan nanti itu bisa maksimal, halus, rapih dan tanpa gelembung di bagian ujung kupnat. Nah, di sini aku sudah persiapkan contoh. Di sini sudah ada gambar kupnat. Nah, untuk memudahkan kita dalam menjahit, kalau kamu mau menyetrika bagian garis pertengahan kupnat seperti ini, itu akan membantu kamu mempermudah proses penjahitan kupnat. Tapi kalau kamu tidak ingin menyetrikanya juga tidak apa-apa, tinggal dipertemukan saja antara masing-masing garis kupnat ini, sehingga nanti itu bisa terbentuk kupnat yang presisi antara bagian kanan dan kiri. Kita bisa menggunakan jarum pentul untuk mensecure posisi dari kupnat agar posisi garisnya itu tidak bergeser antara bagian atas dan bawah. Kemudian untuk proses penjahitan kupnat sendiri, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hasil dari jahitan kupnat kamu itu mulus, rapi, tanpa gelembung. Karena biasanya di bagian kupnat itu tantangannya ada di bagian bawah ujung sini. Biasanya jahitannya itu hasilnya di bagian depan, biasanya menciptakan gelembung di bagian ujung. Nah, untuk menghindari gelembung tersebut, di sini ada tips yang sering aku pakai untuk penjahitan kupnat. Tipsnya yaitu kita akan jahit kupnat ini dari kaki besar kupnat, kita akan jahit menuju ke ujung di bagian ujung kupnat. Kemudian setelah kita sampai di bagian ujung tersebut, kita akan stop mesin kita akan angkat sepatu dari mesin kita, kemudian kita akan geser, kita akan luruskan posisi dari ujung jarum mesin jahit itu ke posisi lurus sejajar dengan lipatan kain di kupnat ini. Kemudian kita akan jahit lurus sekitar 1 cm, kemudian kita akan tarik benangnya tanpa dikunci, kita akan tarik benangnya, kemudian kita akan kunci secara manual, yaitu dengan cara menalinya dengan tangan. Proses selengkapnya akan aku contohkan secara lengkap dan detail di video berikut ini. Perhatikan secara seksama. Nah, di sini kita akan mulai menjahit kupnat ini. Di sini garis standar dari kupnat sudah aku tandai dengan jarum pentul, sudah aku satukan, sudah aku pastikan bagian kanan dan kiri itu sudah sejajar atau lurus. Kemudian kita akan mulai menjahit kupnat ini dari bagian kaki besar seperti ini. Kita akan kunci di sini, di pinggiran sini. Kita akan jahit lurus menuju ke ujung kupnat di bagian ujung terkecil kupnat. Kemudian kalau kita sudah sampai di titik ujung kupnat, kita akan hentikan mesin kita, kemudian kita akan angkat sepatu dari mesin jahit kita, lalu kita akan geser posisi dari kain ini, kita akan sejajarkan antara posisi ujung jarum dengan posisi lipatan dari kupnat ini. Kita akan jahit mepet, kita turunkan sekitar 1 cm seperti itu. Kemudian kita akan angkat sepatunya, kemudian kita akan tarik, kita akan sisakan benang yang sekiranya itu nanti kita akan mudah untuk menali, untuk mengunci dari ujung jahitan kupnat ini. Jadi jangan dipotong terlalu pendek, karena kita perlu untuk menali atau mengunci jahitan kupnat ini secara manual dengan menggunakan tangan. Untuk penalian ini agar aman pengunciannya itu bisa dilakukan minimal 3 kali. 3 kali penalian seperti ini itu sudah aman untuk mengunci dari jahitan kupnat kita. Lakukan seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, ini hasil dari teknik yang sudah kita bahas barusan. Di sini saja sudah terlihat kalau ujung dari kupnat yang kita jahit ini sudah halus, padahal ini belum disetrika. Nanti kalau kita sudah menyetrika kupnat ini, hasilnya justru akan jauh lebih maksimal. Sekarang kita akan lanjut ke proses penyetrikaan kupnat kita. Untuk proses penyetrikaan kupnat ini, menurut pendapat pribadiku lebih mudah jika kita menyetrika kupnat itu dari sisi samping terlebih dahulu, baik dari sisi atas maupun bawah seperti ini. Setelah itu kita akan buka kupnat ini, lalu kita akan arahkan ke salah satu sisi, baik ke kanan maupun ke kiri, tapi biasanya kupnat itu selalu dihadapkan ke bagian sisi, baik itu rok maupun celana. Berikutnya kita akan setrika di bagian dalam, di bagian buruk dulu, baru selanjutnya kita akan setrika di bagian permukaan bagus dari kain tersebut seperti ini. Nah, untuk hasil yang lebih maksimal sebaiknya gunakan bantuan dari Tailor hem atau alat bantu press setrika yang bentuknya seperti bantal. Nanti akan aku tunjukkan di video berikutnya.
Nah, ini merupakan hasil kupnat dari teknik yang sudah kita bahas barusan. Bisa dilihat di sini hasilnya mulus, rata, halus, dan tidak ada gelembung sedikit pun di bagian ujung dari kupnat tersebut. Jadi, aku sangat sarankan ke kamu sebaiknya pakailah teknik ini jika kamu ingin hasil dari jahitan kamu itu maksimal, terutama ketika kamu menjahit kupnat. Baiklah, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana cara menjahit saku dalam untuk desain dari rok sesuai yang akan kita buat secara lebih detail. Langsung saja kalau begitu, aku akan tunggu kamu di video berikutnya.